Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka untuk menentukan sudut yang dibentuk antara vektor P dan vektor Q, kita gunakan rumus cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Di mana jika vektor A-nya adalah x1, y1, z1, dan vektor B-nya adalah x2, y2, z2, maka untuk vektor A dot vektor B-nya itu adalah x1 dikali x2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Kemudian untuk menentukan panjang vektor, nah di sini kita misalkan vektor A ya. Panjang vektor A itu sama dengan rumusnya adalah akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Nah, di sini kita gunakan ke rumusnya, maka cos theta sama dengan vektor P dot vektor Q dibagi dengan panjang vektor P dikalikan dengan panjang vektor Q. Nah, di sini vektor P-nya adalah 3, min 1, min 2. Kemudian vektor Q-nya adalah min 2, 3, min 1. Berarti vektor P dot vektor Q-nya adalah 3 dikali min 2. Kemudian ditambah dengan min 1 dikali 3. Kali 3 ditambah dengan min 2 dikali min 1. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor P. Panjang vektor P berarti di sini akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Lalu dikalikan dengan panjang vektor Q adalah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sehingga cos theta sama dengan 3 dikali min 2 berarti min 6. Min 1 dikali 3 berarti min 3. Min 2 dikali min 1 berarti plus 2. Lalu dibagi dengan akar 3 kuadrat berarti 9 ditambah 1 ditambah 4. Nah, kemudian akar yang ini 4 ditambah 9 ditambah 1. Maka sama dengan min 6 dikurang 3 min 9. Min 9 tambah 2 berarti minus 7. Dibagi dengan, nah di sini 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4 berarti 14. Berarti akar 14 dikalikan dengan akar 14. Maka ini menjadi min 7 per akar 14 dikali akar 14 berarti akar hilang ya. Menjadi 14. Sehingga cos theta-nya sama dengan kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Nah, kemudian cos theta sama dengan cos berapa yang bernilai min 1 per 2. Berarti kan cos 120 derajat ya. Atau kita bisa cek dengan menggunakan sudut berelasi untuk cos 120 derajat. Itu kan sama saja dengan cos 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Nah, karena di sini ada di kuadran 2, maka nilai cosnya negatif ya. Maka di sini negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 itu setengah, berarti di sini negatif 1 per 2. Berarti besar sudutnya atau tetanya sama dengan 120 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk antara vektor P dengan vektor Q adalah 120 derajat. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.